Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subarda dengan NIM 0703213088. Dengan di sini saya akan mempresentasikan matkul pengendalian persediaan dengan dosen pengampu Rene Halilah Nasution MT. Adapun judul yang saya jelaskan adalah penjadwalan tenaga kerja. Adapun tujuannya untuk menetapkan sejumlah tenaga kerja pada suatu pekerjaan sesuai permintaan dan ongkos yang dikeluarkan serendah mungkin. Dan adapun 4 contoh, yaitu satu, mengidentifikasi pelayanan tersedia; dua, melakukan studi waktu digunakan untuk menentukan waktu rata-rata diperlukan bagi setiap pelayanan; yang ketiga, meramalkan kebutuhan total tenaga kerja; yang keempat, menentukan jadwal tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan di atas. Adapun karakteristik pokok masalahnya yaitu: satu, permintaan tenaga kerja cenderung berfluktuasi pada waktu yang relatif pendek. Yang kedua, pelayanan manusia tidak dapat disimpan untuk kemudian digunakan. Yang ketiga, pemakaian jasa sangat kritis terhadap mutu pelayanan. Adapun definisi-definisinya yaitu: permintaan disebut dengan demand, yaitu jumlah orang yang dibutuhkan dalam suatu periode untuk memberikan tingkat pelayanan tertentu yang telah ditetapkan. Yang kedua ada shift atau disebut dengan cycle, adalah kumpulan dari dalam satu minggu di mana seseorang diharapkan untuk bekerja. Bagian dari hari yang menjelaskan kapan seseorang mulai bekerja, istirahat, dan makan siang. Yang ketiga ada jadwal. Jadwal ini adalah kumpulan shift yang memenuhi permintaan. Ada dua pengertian, yaitu satu, kumpulan hari kerja dan hari libur setiap pekerja dalam satu minggu operasi. Yang kedua, kumpulan periode waktu jam, kapan pekerja mulai bekerja, istirahat, dan makan siang dari seluruh pekerjaan di mana kebutuhan terhadap pekerjaan tersebut dapat terpenuhi. Dan itu ada langkah-langkah penyelesaiannya, yaitu mengidentifikasi pelayanan yang disediakan, pengukuran waktu yang dibutuhkan untuk setiap pelayanan, pengembangan model peramalan demand untuk setiap pelayanan, menentukan susunan staf yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan di atas. Dan adapun pendekatan mengatur kebutuhan staf, yaitu mencari metode-metode untuk mengurangi waktu pelayanan yang dibutuhkan, mengatur jadwal staf lebih banyak pada waktu spek atau sibuk. Adapun metode penjualannya yaitu algoritma Trivela, Philippi and Brown, algoritma Monroe, formulasi linear programming untuk algoritma Monroe. Dan adapun algoritma Trivela, Philippi dan Brown satu, yaitu tujuannya untuk memenuhi permintaan terhadap pekerja dengan meminimumkan jumlah pekerjaan yang harus disiapkan. Adapun langkah-langkahnya yaitu: satu, memulai dari hari dengan kebutuhan tenaga kerja bersebar, kemudian tersebar kedua, dan seterusnya. Tempatkan kebutuhan hari yang memiliki kebutuhan sama dalam jadwal hingga diperoleh 2 hari berurutan yang unik, untuk menunjukkan jadwal untuk 5 hari kerja, 2 hari libur. Bila hal ini tidak dapat, lakukan langkah kedua, yaitu algoritma Trivela, Philippi dan Brown 2. Bila terdapat 2 pasangan hari libur yang berurutan, pilih hari-hari yang memiliki kebutuhan terkecil hari pada pendekatan. Bila hal ini tidak dapat dilakukan, lakukan langkah ketiga, yaitu pilih pasangan hari yang paling beralasan. Misal, pilih pasangan hari Sabtu dan Minggu sebagai libur. Adapun contoh kasus dari hasil peramalan kebutuhan tenaga kerja selama 1 minggu ke depan adalah sebagai berikut, yaitu pada hari Minggu kebutuhannya 4, Senin kebutuhannya ada 8, Selasa kebutuhannya ada 7, Rabu kebutuhannya ada 7, Kamis kebutuhannya 7, Jumat kebutuhannya 7, dan terakhir Sabtu kebutuhannya adalah 6. Dan adapun penyelesaiannya yaitu total tunggu per minggu itu sama dengan 26 orang. Jika setiap orang bekerja selama 5 hari per minggu,
maka kebutuhan shiftnya ialah total kebutuhan per minggu jumlah tenaga kerja. Maka 46 per 5 sama dengan 9,2 shift. Adapun dua alternatifnya yaitu 1,9 shift sama dengan lembur, 2,10 sama dengan kelebihan. Maksudnya ada dua alternatif ini, yaitu yang pertama 9 shift sama dengan lembur, yang kedua 10 shift sama dengan kelebihan. Dan shift 1 ini pada ada tabelnya, yaitu tabel hari Minggu ada kebutuhannya 4, shiftnya 10 dan 4, dan Senin 8 min 1 7, Selasa 7 min 1 6, Rabu 7 min 1 6, Kamis 7 min 1 6, Jumat 7 min 1 6, dan Sabtu 606. Dan shift 2 yaitu dari pertama hari Minggu, yaitu kebutuhannya ada 404, Senin 7 min 1 6, Selasa 6 min 1 5, Rabu 6 min 1 5, Kamis 6 min 1 5, Jumat 6 min 1 5, Sabtu 606. Dan shift 3 yaitu hari Minggunya 4 min 1 3, Senin 6 min 1 5, Selasa 505, Rabu 505, Kamis 5 min 1 4, Jumat 5 min 1 4, Sabtu 6 min 1 5. Dan shift seterusnya 4 terlihat pada tabel berikut, yaitu Minggu 3 min 1 2, Senin 5 min 1 4, Selasa 5 min 1 4, Rabu 5 min 1 4, Kamis 404, Jumat 404, Sabtu 5 min 1 4. Dan adapun shift 5 yaitu pada tabel berikut, yaitu hari Minggu kebutuhannya 202, Senin 4 min 1 3, Selasa 4 min 1 3, Rabu 4 min 1 3, Kamis 4 min 1 3, Jumat 4 min 1 3, Sabtu 6 404. Dan shift ke-6 ialah Minggu kebutuhannya 202, Selasa 3 min 1 2, Rabu 3 min 1 2, Kamis 3 min 1 2, Jumat 3 min 1 2, dan yang terakhir Sabtu 4 min 1 3. Dan shift ke-7 ialah terlihat pada tabel berikut. Minggu 2 min 1 1, Selasa 3 min 1 2, Senin 3 min 1 2, Selasa 202, Rabu 202, Kamis 2 min 1 1, Jumat 2 min 1 1, Sabtu 3 min 1 2. Dan shift ke-8 Minggu 1 min 1 0, Senin 2 min 1 1, Selasa 2 min 1 1, Rabu 2 min 1 1, Kamis 101, Jumat 101, Sabtu 2 min 1 1. Dan ke-9 ialah Minggu 000, Senin 1 min 1 0, Selasa 1 min 0, Rabu 1 min 1 0, Kamis 1 min 1 0, Jumat 1 min 1 0, Sabtu 1 min 0 1. Dan shift ke-10 ialah hari Minggu yaitu 000, Senin 000, Selasa 0 min 1 1, Rabu 0 min 1 1, Kamis 0 min 1 min 1, Jumat 0 min 1 min 1, Sabtu 1 min 1 0. Dan adapun hasil pengolahan liburnya yaitu Sabtu Minggu sama dengan shift 1259, Minggu Senin yaitu shift 610, Selasa Rabu shift 3,7, Kamis Jumat shift 4,8. Dan jumlahnya dari staf yaitu jumlahnya 50, dan demandnya yaitu jumlahnya 46, dan observabnya yaitu sama dengan 4. Dan ramalan permintaan harian jadwal shiftnya terdapat pada gambar di layar.
Dan adapun algoritma Monroe. Algoritma Monroe. Tujuannya penjadwalan tenaga kerja dengan algoritma Monroe bertujuan mencari 2 hari libur berurutan untuk setiap pekerjaan. Langkah-langkahnya yaitu langkah 1, untuk setiap hari dalam seminggu, hitunglah hari-hari libur regular day of work dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan pada hari tersebut. Jika yang dijadwalkan ada 5 hari kerja, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam seminggu harus genap berkelipatan 5. Jika tidak genap, maka tambahkan 1 atau lebih sampai genap kelipatan. Langkah keduanya yaitu buat pasangan hari-hari libur RDO dimulai dengan 2 hari pertama dalam seminggu sampai pasangan hari libur tersebut berulang. Dan adapun langkah-langkahnya seterusnya yaitu langkah ketiga, pada percobaan pertama menjelaskan pasangan hari libur, tugaskan kira-kira setengah dari jumlah orang pada RDO kedua ke pasangan hari libur pertama. Untuk pasangan hari libur kedua, teruskan prosedur ini sampai semua pasangan hari libur setelah terisi. Jika orang pada pasangan hari libur pertama dan jumlah orang pada pasangan hari libur terakhir telah sama, maka stop. Jika tidak, maka lanjutkan ke langkah selanjutnya. Dan langkah-langkah keempat ialah hitung rata-rata jumlah orang pada pasangan hari libur pertama dan terakhir. Gunakan hasilnya sebagai jumlah orang pada pasangan hari libur pertama. Pada percobaan kedua, gunakan prosedur pada langkah 3 untuk penguasaan pada pasangan hari libur berikutnya. Dan adapun contoh kasusnya, yaitu dari hasil peramalan kebutuhan tenaga kerja selama 1 minggu adalah sebagai berikut, yaitu pada hari Senin kebutuhannya 4, Selasa 8, Rabu 7, Kamis 7, Jumat Sabtu 7, Minggu 6. Dan adapun penyelesaiannya, total kebutuhan per minggu sama dengan 46 orang. Jumlah minimum staf yang dibutuhkan adalah 46/5 sama dengan 9,2 orang sama dengan 10 orang. Maka tabel selengkapnya yaitu minggu stafnya 10 orang, kebutuhannya 4, hari libur 6, Senin 10 orang 82, Selasa 1073, Rabu 1073, Kamis 1073, Jumat 1073, Sabtu 1064. Maka sigmanya di kebutuhan terdapat sebesar 46. Adapun hasil ramalan selama 1 minggu yaitu sama dengan 46. Agar kebutuhan memenuhi syarat kelipatan pada langkah 1, penyesuaian pada 4 hari seminggu sehingga tabelnya menjadi minggu per minggu jumlah stafnya 10, kebutuhannya 4, hari liburnya 6. Senin 1082, Selasa 1082, Rabu 1082, Kamis 1082, Jumat 1082, Sabtu 1064. Makanya sigmanya adalah di kebutuhan 50. Dan langkah keduanya yaitu hari Minggu RDO-nya 6, Senin 2, Selasa 2, Rabu 2, Kamis 2, Jumat 2, Sabtu 4, Minggu 6. Dan seterusnya Senin jadi 2. Dan adapun langkah ketiganya yaitu pasangan RDO. Minggu ke Senin percobaan pertamanya 1, Senin ke Selasa 1 sama dengan 2 dikurang 2. Selasa Rabu percobaan pertamanya 1, Rabu Kamis percobaan pertamanya 1, Kamis Jumat percobaan pertamanya 1, Jumat Sabtu percobaan pertamanya 1, Sabtu Minggu percobaan pertamanya 3. Jadi Minggu ke Senin ialah 3. Dan seterusnya pasangan RDO Minggu Senin 2, Senin Selasa 0 sama dengan 2 dikurang 2,
Selasa Rabu percobaan pertamanya 2, Rabu Kamis percobaan pertamanya 0, Kamis Jumat percobaan pertamanya 2, Jumat Sabtu percobaan pertamanya 0, Sabtu Minggu percobaan pertamanya 4. Jadi Minggu dan Senin semuanya percobaan pertamanya ada 2. Sudah sama. Jadi sudah selesai. Dan adapun hasil pengolahannya yaitu dua orang, yaitu yang pertama 2 orang libur kerja Minggu Senin, yang kedua 2 orang libur hari Selasa Rabu, yang ketiga 2 orang libur Kamis Jumat, yang keempat 4 orang libur Sabtu Minggu. Adapun ramalan permintaan harian dan juga jumlah libur setiap pasangan hari terlihat pada tabel berikut, yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Dan jumlah libur setiap orang pasangan hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Jumat, Sabtu, Sabtu, Minggu. Dan adapun kesimpulannya yaitu penjadwalan pengertian alokasi tenaga kerja merupakan salah satu upaya menetapkan tenaga kerja untuk mengerjakan suatu pekerjaan sehingga tercapainya definisi perusahaan. Dan penjadwalan tenaga kerja dilakukan guna merespon permintaan tenaga kerja yang cenderung berfluktuasi, pelayanan manusia tidak dapat disimpan, dan pemaksaan jasa sangat kritis terhadap mutu pelayanan. Dan ketiga, metode penjadwalan merupakan alternatif teknik dalam menjadwalkan tenaga kerja sehingga masing-masing pekerjaan mempunyai jadwal yang sesuai dengan kepentingannya. Berikutlah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.